Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kurang semangat ya? Kurang semangat di sini. Aku mau ngundang nih, nggak kelihatan nih. Nakesnya boleh nggak sih maju ke depan? Yuk kita mau bangkit berdiri teman-teman. Kita mau maju ke depan. Yuk teman-teman. Oke. Ayo kita mau bangkit berdiri, maju ke depan teman-teman. Ya semua. Kita siap muji Tuhan, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Amin. Kurang semangat. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Dan malam hari ini kami datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi. Pakai setiap kami di tempat ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sorak-sorai, boleh lihat tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh menggemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Biar musik memuji Tuhan. Boleh lihat angkat tangannya, terangkat puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Hey, hey. Haleluya. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Sama-sama nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
Masih semangat untuk memuji Tuhan Allah kita, amin. Yang masih semangat katakan yes. Katakan yes sekali lagi. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat, yang menyertai setiap kehidupan kita, amin. Sama-sama kita nyatakan. Perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Oh yes. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari sama-sama kita nyatakan. Perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, percaya Kau berkuasa. Sama-sama nyatakan. Kau perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, percaya Kau berkuasa. Sama-sama angkat tanganmu nyatakan. Dan janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Come on. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Percaya Yesus kita dahsyat, amin. Mari sama-sama angkat tanganmu nyatakan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Gak kedengeran suaranya lebih dahsyat lagi yuk. Nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Teman-teman bisa duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kasih-Mu sungguh besar buat setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami akan membalas semuanya itu Tuhan. Selain daripada penyembahan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia.
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dari awal kita sama-sama katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi kita angkat tangan, kita nyatakan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami nyatakan, dari dalam
kasih. Kami berterima kasih buat kasih-Mu dalam hidupku. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Yesus. Mari dengan segenap hati kita di momen seperti ini kita nyatakan sujud syukur kita, nyatakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Buat kasih-Mu, buat karunia-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berterima kasih. Kalau kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, kalau kami ada hari ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau Yesus. Tiada Allah yang kami sembah selain Engkau Yesus. Nyanyikan pujian-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini. Semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
penyembahanku. Ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendakmu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya, kenal selalu. Terima kasih Tuhan. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya, kenal selalu. Mari kita mau puji, kita mau sembah Dia malam hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami puji, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus, kami siap mengikut Engkau lebih lagi Tuhan. This is my declaration to you Lord. Oh, we want to thank you Lord Jesus, for you are good, for you are good. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tak tertandingi oleh apapun juga. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami datang bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan pergumulan kami mau tinggalkan masalah kami di belakang. Hari ini kami mau fokus denganmu Tuhan. Kamu menyanyikan mazmur yang indah bagimu Yesus. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sungguh baik. Dan kami bersyukur, dan kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Bukan aku, tapi Engkau Yesus. Bukan aku, tapi Engkau Yesus. Bukan aku, namun Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit rain down.
Mari pejamkan matamu. Ambil waktu sejenak masing-masing. Saya izinkan kau berdoa 1-2 menit ke depan. Berdoa masing-masing waktu sejenak. Supaya kiranya waktu engkau datang di tempat ini, engkau yang datang sebelumnya, engkau tidak bisa fokus dalam doa, engkau tidak bisa fokus membaca firman. Namun kau datang di tempat ini, engkau bisa kembali fokus dan bertemu Tuhan. Apapun yang kau mau doakan, jangan pedulikan kiri dan kananmu. Mari berseru kepada Tuhan, bawa mari berdoa. Ambil waktu sejenak, pejamkan matamu, cari wajah Tuhan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Karena Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang dekat kepada kita. Dia adalah Allah yang pribadi. Dia mau menyentuh hati saudara. Dia adalah Bapamu. Dia mengerti kebutuhanmu. Dia mengerti setiap lukamu. Dia mengerti setiap kelemahanmu. Dia mengerti setiap kecapeanmu, kelelahanmu. Mari berseru kepada Dia. Ambil waktu sejenak, mari sembah Dia sama-sama. Mari sembah Dia, angkat mazmur di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Glory, haleluya. Engkau jamah setiap kami. Engkau bangun setiap hati kami. Kami datang pada sore hari ini karena kami mengerti bahwa Roh Allah ada di dalam kami. Dan firman-Mu juga ada di dalam setiap kami. Firman-Mu itu yang mampu melipat-lipat gandakan apa yang sudah kami miliki hari ini. Sehingga apa yang menjadi kelemahan kami akan menjadi kekuatan kami. Sehingga kami hari ini yang tidak bertemu jalan keluar, kami yang tidak punya pengharapan, kami yang tidak punya gairah, kami yakin firman-Mu akan menguatkan kami pada sore hari ini. Biarkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang mau mengacaukan konsentrasi kami daripada pemberitaan firman kami tolak di dalam nama Yesus. Izinkanlah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, supaya kiranya apapun yang hamba sampaikan pada sore hari ini bisa kami terima dengan lubuk hati kami. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Tinggallah Tuhan, berbicara dalam hati, jiwa dan sandumbari roh kami Tuhan. Supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami kuat untuk bertahan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Kurang keras suaranya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan saudara, mari kita buka firman Tuhan Kejadian 2 ayat yang kedua sampai kelima. Kita baca dulu bersama-sama Kejadian 2 ayat yang kedua sampai kelima. Kejadian 2 ayat yang kedua sampai kelima. Kita baca bersama-sama dengan pelan karena kita mau belajar beberapa hal yang sangat menarik pada sore hari ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat keempat kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat yang kelima terakhir. 1, 2, 3. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kembali ke ayat yang kedua. Pada sore hari ini saudara, kita akan belajar Kejadian 2 sampai ayat yang kelima. Saya tidak akan berbicara bagaimana penciptaan. Saya tidak akan berbicara bagaimana hari yang ketujuh. Ada orang menganggap hari ketujuh itu hari yang Sabat atau hari Sabtu. Kita percaya itu juga dan kita membiasakan dengan hari Minggu. Namun hari ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda. Mungkin saudara belum pernah mendengar sebelumnya.
Namun ini adalah bagian daripada orang Kristen, orang percaya yang kita seringkali kita lupa. Makanya banyak orang hari ini mundur. Banyak orang yang hari ini capek, gak sembuh-sembuh. Banyak orang hari ini yang tidak punya gairah. Padahal sudah dikuatkan berulang-ulang. Loh, kenapa? Karena kita mau belajar makna pada hari yang ke-7 tersebut. Judul khotbah pada sore hari ini, izinkan saya memberikan judul Rest but not stay. Beristirahat namun tidak tinggal. Oke, kita kembali ke ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya, kata menyelesaikan di sini bukan bicara pekerjaannya tuntas. Oke, bukan bicara pekerjaannya sudah titik, sudah tuntas, komplit, bukan. Namun di sini bicara Allah menyelesaikan pekerjaannya, berarti Allah ended, menghentikan pada saat tersebut. Oke? Yang dibuatnya itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala yang pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kata menyelesaikan adalah ended. Sedangkan kata yang dikatakan berhentilah ia itu kata rest. Berarti di sini menyelesaikan adalah dia berhenti. Ini supaya lebih jelas ya. Namun rest itu bicara beristirahat. Waktu menyelesaikan bicara dia berhenti. Sedangkan berhenti ini bicara istirahat. Berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah ended and rest. Oke, kita masuk ya. Berarti hari ini berbicara apa? Orang Kristen itu butuh namanya rest juga. Kalau kita nggak bisa beristirahat, kita akan kehilangan ritme kita. Namun rest di sini bukan bicara sekedar rest, saya stop, bukan. Namun dia berhenti sejenak, ended and rest. Oke, kita akan bongkar beberapa supaya saudara bisa paham. Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Hari esok punya susah. Hari esok punya khawatir. Hari esok punya takut. Hari esok punya masalah. Itu masalahnya besok. Namun hari ini ada kesusahannya sendiri. Ini bukan berbicara kita berbicara waktu masalah kita hari ini kita nggak selesaikan, bukan. Setiap hari ada porsinya sendiri. Amin. Setiap hari ada waktunya sendiri. Kadang orang Kristen malah salah. Dia berpikir seperti ini. Besok ada masalahnya. Masalah sehari cukuplah sehari. Namun yang terjadi apa? Masalah hari ini tidak dituntaskan. Sehingga masalah hari ini dibawa ke hari esok. Itu juga salah. Atau masalah hari esok kita bawa ke hari ini. Itu namanya khawatir dan takut. Namun dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti Tuhan sudah mengatur apa yang hari ini kita harus jalankan. Jika kita taat dengan Tuhan, ada masalah depan kita. Jika Tuhan izinkan, kita harus menyelesaikan pada hari itu. Tuhan pun akan memampukan kita. Amin. Terus dikatakan apa? Bahwa kesusahanlah sehari cukuplah untuk sehari. Berarti setiap hari ada porsinya masing-masing. Harus ada waktu di mana kita ended and rest. Amin. Saya kasih contoh. Musik ada notes untuk rest. Betul kan? Ada notes untuk berhenti. Entah 1 ketuk, entah 2 ketuk, entah 3 ketuk, entah 4 ketuk. Tujuannya apa dia berhenti? Supaya membangun satu dinamika lagi. Saudara kalau melihat orang main piano klasik. Betul kan? Dia main tuh bisa keras. Tiba-tiba ada 8. Ada 4 ketukan berapa bar dia berhenti. Terus dia main lagi. Berarti di tengah-tengah rest atau namanya selah itu.
terjalin namanya satu dinamika dan keindahan untuk mengajunkan lagu selanjutnya. Contoh yang kedua lagi. Saudara pernah membaca sebuah buku pasti semua kan? Sebuah buku itu pasti ada cerita. Namun dalam cerita ada apa? Ada paragraf. Dalam paragraf ada apa? Ada kalimat. Dalam kalimat itu bisa ada koma, bisa ada titik. Namun setelah koma ada lanjutnya lagi. Setelah titik ada kelanjutannya lagi. Berarti waktu kita rest itu saudara, kita mempersiapkan satu cerita yang baru. Kadang-kadang orang Kristen udah lupa namanya rest. Namun kalau kebanyakan rest juga bahaya, saudara. Contoh yang ketiga. Saudara, siapa yang suka nge-gym? Saya angkat tangan ini. Saya melihat muka-muka yang tidak suka olahraga di tempat ini soalnya saudara. Namun sukanya makan terus. Orang kalau gym itu saudara, umpama dia mau angkat berat 10 repetisi. Setelah 10 repetisi gak mungkin lanjut lagi. Pasti dia istirahat. Betul kan? Kenapa? Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan repetisi selanjutnya dia harus istirahat. Untuk mempersiapkan cerita selanjutnya dia harus istirahat. Untuk mempersiapkan paragraf selanjutnya dia harus beristirahat. Untuk mempersiapkan lagu selanjutnya dia harus beristirahat. Namun apa istirahat yang harus kita pelajari hari ini? Bukan cuma tidur, saudara. Kalau tidur itu semua orang bisa tidur. Namun tidur belum tentu istirahat. Ada yang di teman saya tidur bisa 12 jam, saudara. Hibernasi katanya, saudara. Beruang kala. Ini luar biasa. Namun pas bangun rasanya capek juga. Loh, buat apa tidur? Berarti rest bukan cuma bicara tidur. Namun rest bicara kita beristirahat, mempersiapkan cerita selanjutnya. Amin. Rest itu kita beristirahat, mempersiapkan dinamika selanjutnya. Rest itu kita beristirahat untuk mempersiapkan satu repetisi selanjutnya. Coba kita lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini simple kok khotbah sore ini. Namun saya mau bangun satu cerita supaya saudara tangkap. Gitu. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Stop ya. Saudara perhatikan. Tubuh itu ada apa? Ada roh, jiwa, dan tubuh. Supaya apa? Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan pengangkatan. Kita mempersiapkan kita dijemput oleh Tuhan. Namun kita harus bagaimana kita memelihara apa yang kita punya dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Loh, bagaimana caranya? Bukan cuma maintain tubuh. Kalau saudara lihat di ayat ini yang pertama kali dikatakan saudara adalah semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini luar biasa. Berarti harus dipelihara sempurna. Bukan cuma tubuh, bukan cuma jiwa, bukan cuma roh. Namun ada satu lingkup yang harus kita pelihara supaya kita sempurna dengan tak bercacat. Kalau kamu cuma memelihara tubuh, rohnya kamu gak pelihara, kamu juga sama seperti zombie mungkin nanti. Kamu mungkin cuma pelihara jiwa, kamu bisa ke psikolog, minum obat menenangkan. Namun tubuhmu juga rusak, rohmu tidak bangkit. Paham? Kita kupas ya. Berarti kalau ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Rest yang pertama berarti harus rohnya dong. Beristirahat dalam roh ini jangan saudara pikir yang aneh-aneh. Gitu loh. Dan saudara pikir beristirahat dalam roh, beristirahat dengan tenang lagi saudara. Repot saudara. Dan khotbah itu kalau dipotong-potong bahaya saudara. Makanya saya langsung ngomong yang di pikiranmu yang mungkin terpikir hari ini. Karena kalau khotbah itu saudara kadang-kadang kita baru ngomong 3 kata. Saudara sudah berpikir 100 kata. Nah, dulu ada teman saudara. Itu kualat saudara. Saya pernah cerita. Ini orang sendiri namun gak boleh sebut nama. Gembala senior di khotbah. Betul kan?
Gembala senior khotbah A, B, C, D, E. Orangnya duduk. Terus dia bisik sama saya. Saya udah tahu ini mau khotbah apa selanjutnya. Terus tiba-tiba gembala senior itu khotbah. Meskipun engkau sudah tahu apa isi khotbahnya. Terus dia kaget saudara. Namun kamu tidak melakukan, bertobat. Waduh saudara. Hari ini juga yang saudara yang sok tahu juga bertobat lah saudara ya. Oke, pertama rest in spirit. Rest in spirit ini kita jangan bicara terlalu ngeroh. Bicara suatu saudara resting atau rebah. Atau beristirahat dengan tenang dan segala macam. Bukan, atau roh saudara terangkat naik astral segala macam. Nah, karena kalau anak muda itu dia punya pengetahuan terlalu luar biasa. Segala film dia tonton, dia jadikan film jadi kenyataan, kenyataan jadi film saudara. Makanya kacau. Insidious 1, 2, 3 digabung dengan apa? Conjuring semua dicampur aduk saudara. Makanya anak muda itu kalau bikin skenario film paling hebat saudara. Saking filmnya lebih hebat, malam-malam gak bisa tidur cuma mikir film terus muter saudara. Oke, kita lihat firman Tuhan dulu. Mazmur 119 ayat 105. Berarti roh kita juga butuh istirahat. Istirahatnya dari roh kita tuh gimana? Pertama, harus doa. Kalau gak doa gimana rohmu bisa istirahat? Bisa rohmu menenangkan. Setelah doa apa? Worship. Ambil waktu menyembah. Saudara bisa bermazmur. Saudara mungkin gak bisa bermazmur. Saudara dengar lagu, saudara saat teduh. Gak usah mengucapkan kata-kata yang panjang. Cukup ucap syukur. Waktu saudara mengucap syukur itu saudara. Kata-kata itu saudara keluarkan dari pikiranmu, dari jiwamu. Rohmu tuh mengucap syukur saudara. Ketika kita bicara ngomongin orang apa gibah. Siapa yang suka gibah di sini? Saudara tahu gibah apa gak sih? Gibah itu adalah satu istilah di mana orang yang suka membicarakan orang lain. Menjelekkan orang lain itu namanya gibah. Nah, katakan kiri kananmu jangan gibah. Nah, gitu. Paling enak gibah memang saudara kan. Kalau itu menjelekkan orang lain. Ngomong orang lain terus. Gitu. Namun waktu kita ngomong orang lain. Itu kayak racun. Racunnya apa? Apa yang saudara ngomong pasti saudara dengar. Betul kan? Saudara ngomong contoh ya. Jason ini. Orangnya suka makan, contoh. Kurang melayani. Ngomongin terus saudara. Waktu saudara ngomongin dia, saudara masuk di dalam telingamu. Jadi saudara membangun image Jason jelek sendiri dalam pikiran dan kehidupanmu. Itu namanya toksik. Makanya toksik itu kadang-kadang bukan cuma bicara orang kasih racun. Manusia tuh hebat. Jika hati kita pahit, mata kita gelap, maka tubuh kita juga gelap. Berarti toksik itu bisa diproduksi bukan dari orang lain. Kita sendiri bisa memproduksi toksik terus kita bisa minum sendiri. Halo? Bener gak? Gitu. Makanya dikatakan bagaimana kita beristirahat dalam roh yang pertama tentunya harus ada waktu doa. Ada waktu menyembah. Menyembah kita gak usah ngomong. Wah saya harus bahasa roh. Saya harus bahasa A, B, C, D, enggak usah. Ucap syukur aja. Supaya dalam pikiranmu berasa, wah hari ini baik. Hari ini saya punya kekuatan. Hari ini saya punya semangat. Ini terulang terus. Bukan toksik. Saudara, namun sebuah obat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yang ketiga dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah doa, ambil waktu menyembah, harus baca firman. Karena firman itu yang membuat roh kita itu bisa beristirahat dan orang itu bisa tenang berjalan. Contoh, saudara pergi ke satu tempat, namun saudara nggak tahu mau kemana, saudara pasti stres. Betul kan? Roh kita juga itu harus diisi oleh firman Tuhan supaya kita tahu kemana kita harus berjalan. Kemana kita harus melangkah. Apa yang harus saya putuskan? Apa yang harus saya katakan? Namun kembali lagi, harus istirahat. Istirahatnya gimana? Doa, menyembah, baca firman. Supaya saudara bisa melanjutkan cerita yang selanjutnya. Yang kedua, rest in soul. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Beristirahat dalam jiwa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Istirahat dalam jiwa itu gak bisa saudara ngomong, saya ke psikolog, psikiater.
Saya harus rest. Dia mungkin bisa membantu saudara. Namun ingat urutannya. Pertama saudara harus bisa selah atau rest itu dalam rohmu dulu. Setelah itu saudara bisa beristirahat. Bagaimana jiwamu bisa beristirahat. Setelah itu baru tubuhmu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. All things come to the end. Semuanya akan segera selesai. Semuanya sepertinya akan selesai. Semuanya seperti deadline-nya sudah mau tutup. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lah bagaimana kita bisa mengistirahatkan jiwa kita? Harus kuasai diri dan tenang. Tanpa penguasaan diri dan ketenangan, saudara nggak pernah bisa mengistirahatkan jiwamu. Jiwamu hanya seperti orang yang capek. Mencari informasi A, B, C, D, E semua. Kenapa? Karena kamu nggak bisa kuasai diri. Karena kamu nggak bisa menenangkan dirimu. Sehingga kamu minum obat penenang. Halo. Makanya pertama, bagaimana rohmu bisa di-recharge? Doa, worship, baca firman. Setelah itu bagaimana jiwamu itu bisa istirahat? Kuasai diri dan jadilah tenang. Amin. Tanpa kita kuasai diri kita, tanpa kita menjadi tenang, kita akan mencari obat penenang di luar sana. Yang terakhir, rest in body. Mazmur 4 ayat yang ke-7. Ya, kalau istirahat yang tubuh ini semua orang suka dan gampang. Namun sayangnya, kalau kamu cuma beristirahat dengan tubuhmu, kamu gak ambil jiwamu untuk diajak istirahat. Rohmu diajak untuk di-recharge. Tubuhmu akan capek terus kok, percaya saya. Tubuhmu akan capek terus. Mazmur dulu kita buka, Mazmur 4 ayat yang ke-7. Oke, kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Stop ya. Ini Daud katakan, Tuhan sudah berikan sukacita. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Secara materi, secara yang dilihat mata, secara sejarah, mereka lebih banyak. Namun sukacita itu gak bisa dilihat. Namun dikatakan sukacita itu lebih besar, lebih melimpah. Loh kok bisa? Karena Daud dalam ayat ini dia sudah mengerti bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan. Harus doa, penyembahan, baca firman. Setelah itu dia masuk saudara menguasai dirinya dan menjadi tenang. Dan dia juga berkata, hai jiwaku mengapa engkau gelisah, jadilah tenang. Berharaplah kepada Allah. Setelah itu apa? Di ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Makanya firman tuh gak pernah gagal. 1, 2, 3. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri. Lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini kunci. Supaya tidur itu bisa istirahat. Bukan tidur bangun rasa capek. Bukan tidur bangun rasa lelah. Tidur namun bangun segar. Caranya bagaimana? Harus kuasai dan tenang supaya jiwamu bisa istirahat. Yang pertama juga supaya rohmu bisa recharge gimana? Doa. Ambil waktu menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan juga. Yang kedua, Kejadian 2 ayat yang ketiga. Lanjut. Kita baca dulu sama-sama ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Stop di sini. Ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Hari yang dia istirahat. Oke. Dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Poin yang kedua, berkat dan kekudusan.
Waktu kita mengambil waktu istirahat, ingat, di situ pun tetap ada berkat Tuhan. Dan tetap harus ada namanya kekudusan. Bukan kita bilang, wah saya mau healing, saya mau rest. Namun saya mengambil waktu di mana saya berbuat dosa. Waktu saudara berbuat dosa, saudara pikir saya keluar dari rutinitas saya. Ternyata bukan rest. Waktu saudara sudah melakukan itu, malah saudara jatuh lebih dalam. Saudara bangun, saudara lebih sakit lagi. Makanya ketika dalam istirahat kita, ingat. Ada berkat dan kekudusan. Gak bisa dipisahkan. Paulus katakan pada Timotius, jangan kamu cuma minum air aja. Kamu harus tambahkan sedikit anggur. Supaya baik untuk pencernaanmu. Dan supaya engkau mungkin bisa beristirahat gitu kan. Berarti bicara apa? Kalau kita meminum anggur, bukan masalah dosanya ketika minum anggur. Karena Yesus membuat air menjadi anggur. Namun yang masalah di mana ketika kita mau mengambil waktu istirahat kita dan kita mabuk anggur. Saudara tahu artinya apa? Itu artinya adalah tempat peristirahatan, resting place. Dia membangun satu batra yang besar. Perhatikan ya. Dia bangun batra yang besar. Waktu dia habis bangun batra yang besar, apa yang dia lakukan? Dia minum. Waktu dia minum, dia terdapat mabuk. Waktu dia mabuk disitulah. Maka dia pun muncul rasa bersalah, rasa malu. Karena apa yang menjadi auratnya dilihat oleh anaknya. Berarti bicara apa? Waktu kita rest itu saudara, bukan bicara kita gak boleh istirahat. Bukan bicara kita gak boleh keluar dari rutinitas kita, boleh. Namun ingat, tetap dalam istirahat kita ada berkat Tuhan dan tetap harus ada kekudusan. Rest untuk kita punya cerita yang baru. Rest supaya kita punya inspirasi yang baru. Makanya ketika engkau capek, jangan lari pada dosa. Lari kepada Allah. Banyak orang yang capek. Karena tuntutan A, B, C, D, E. Finansial dan segala macam. Ketika dia mau ambil rest, dia lupa. Harusnya saya rest, bagaimana roh saya bisa di recharge dulu. Jiwa saya bisa istirahat, tubuh saya bisa istirahat. Namun dia lupa. Apa yang dia lakukan? Dia lari kepada dunia. Dia lari kepada sesuatu yang tidak kudus. Dia lari kepada dosa. Dan disitulah dia menjadi sangat lelah, capek, letih, padahal sudah tidur dan namun tidak beristirahat. Yusuf, ketika dia diuji oleh istri Potifar, yang dia lakukan pada saat itu, dia cuma berlari. Padahal dia sudah terbiasa di rumah Potifar tersebut. Hari ini juga sama, ketika engkau lemah, letih dan capek. Bukan berlari mendekat kepada dosa, namun berlari mendekat kepada Allah. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Kita baca dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita berlari. Bukan berlari kepada dunia. Kita harus berlari begitu rupa. Berarti harus usaha upaya. Berlari kepada apa? Apa yang membedakannya? Ayat selanjutnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, stop ya, berlari begitu rupa. Cuma satu hadiah, harus berlari begitu rupa. Oke, menguasai dirinya dalam segala hal. Berarti waktu kita sudah bisa doa, menyembah, kita bisa baca firman, harus belajar kuasai diri. Harus bisa belajar menenangkan diri. Jangan cuma bisa tidur namun tidak bisa menenangkan diri.
Banyak orang bisa tidur namun tidak tenang. Saya punya teman satu saudara. Waktu saya di Sydney dulu. Dia itu kalau tidur kayak orang stres. Dia tidur tuh bisa sleepwalking saudara. Sudah tahu sleepwalking? Dia berjalan. Satu kali ini teman satu apartemen. Dia tidur gini terus tiba-tiba dia naik. Dia tunjuk. Malam-malam bayangkan saudara. Jam 3 pagi saudara melihat seperti itu. Apa yang saudara rasakan? Dia nggak tenang dan mengganggu ketenangan orang lain. Saudara. Betul kan saudara? Udah dia nggak tenang, mengganggu ketenangan orang lain lagi. Satu kali itu saudara kita tinggal di apartemen. Dia bangun, dia duduk, terus dia berjalan. Waktu dia jalan dia tutup mata. Saya lihat, ini cuma mau ngerjain saya ini jangan-jangan. Ternyata waktu dia tutup mata, dia bisa buka jendela saudara. Balkon, dia buka, dia mau keluar, kita bangun. Woi, bangun. Dia bangun, loh kenapa saya di sini katanya. Saya tanya kepada dia, kamu banyak pikiran ya? Iya banyak pikiran, pikir apa? Pikir jodoh katanya. Aduh Tuhan Yesus. Kenapa? Kamu sudah berdoa, kamu sudah menyembah Tuhan, kamu sudah baca firman. Namun kamu gak bisa kuasai diri dan tenang. Di mana kamu membiarkan jiwamu, kamu paksa untuk istirahat. Kamu tidur pun, kamu gak akan bisa menikmati tidurmu. Kembali ke ayat yang tadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang ke-25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Berarti beristirahat juga kita punya makna. Kalau kita mengejar yang fana, berarti dalam istirahat kita nggak ada berkat Tuhan dan kekudusan. Namun waktu kita beristirahat kita harus ingat, tetap ada rambu-rambunya. Ada berkat Tuhan di situ dan ada kekudusan. Berarti kita nggak mengejar mahkota yang fana, namun kita mengejar mahkota yang abadi. Amin. Yang terakhir, Kejadian 2 ayat yang keempat. Nah, kok ayat yang terakhir pasti semua sukacita. Karena sudah mau beristirahat dengar firman kan. Nah. Oke, Kejadian 2 ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tuhan berhenti, Tuhan beristirahat. Namun hari yang dia berhenti dan beristirahat, dia memberkati. Dan itu ada kekudusan. Ketika kamu mengambil saat selah atau rest, itu ada berkat Tuhan dan ada kekudusan. Namun ingat, ayat yang kelima. Setelah itu apa? Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum. Berarti Tuhan akan menurunkan hujan. Tuhan akan menciptakan manusia. Tuhan akan menciptakan semak untuk di bumi. Berarti waktu rest itu adalah satu waktu yang necessary semua kita harus punya. Supaya kita bisa mempersiapkan satu cerita yang baru. Satu narasi yang baru. Satu paragraf yang baru. Satu dinamika yang baru. Tuhan berhenti. Itu riwayatnya. Namun setelah itu ada kelanjutan yang penuh dengan kemuliaan. Makanya rest but not stay. Kalau kamu beristirahat, bukan berbicara beristirahat namun tinggal. Namun beristirahat untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Saya tutup dengan satu pandangan sederhana. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Kita pahami dulu. Allah tidak mencobai. Namun Allah mungkin mengizinkan pencobaan terjadi. Supaya menguji kita. Namun pencobaan yang kita alami itu tidak diizinkan di luar kemampuan kita.
Namun pencobaan itu datang dari mana? Keinginan kita sendiri. Stop ya. Keinginan kita sendiri. Lanjut. Matius 6 ayat yang ke-13. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sudah biasa mendoakan ini setiap ibadah. Dikatakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Berarti kita berdoa supaya kita ini jangan masuk ke dalam pencobaan dan tidak terikat oleh si jahat. Karena di dalam pencobaan jika kita stay terlalu lama, disitulah kita akan diikat oleh kejahatan. Oke. Matius 4 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk bukannya tadi Yesus berdoa. Katanya janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi roh. Berarti roh besar, roh Tuhan. Membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bukan Tuhan yang mencobai. Namun iblis yang mencobai, namun dibawa. Kenapa? Saya kasih tahu saudara ya. Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita. Namun Tuhan tidak mau kita stay di pencobaan yang sama terus menerus. Yesus waktu dicobai oleh iblis, bukan hanya satu cobaan. Bukan hanya satu ujian. Namun di pertama, batu menjadi roti. Disuruh sembah setan. Disuruh jatuhkan diri. Namun dia lolos semuanya. Artinya apa? Tuhan tidak mau kita stay di pencobaan-pencobaan ujian yang sama terus menerus. Makanya dikatakan apa? Kalau kita stay di pencobaan yang sama, kita akan jatuh ke dalam tangan si jahat. Yusuf. Ketika dia dapat visi, saudara menolak. Orang tua belum memberikan motivasi. Saudara menjual dia. Pertama ditolak, setelah itu dijual. Cobaannya beda. Setelah itu dia masuk, udah jadi orang baik. Udah jadi orang yang budak yang baik. Ternyata diuji lagi kekudusannya oleh istri daripada Potifar. Namun dia tetap bertahan dalam kekudusannya. Dia masuk, dibuang ke dalam penjara. Dia tetap menjadi orang yang baik. Bahkan sampai terakhir. Ketika dia diangkat menjadi menteri. Menjadi orang yang hebat. Saudaranya sudah datang kok. Dia punya rasa untuk balas dendam. Dia punya power. Bahkan dia bilang, ayo kasih harta-harta sebagian ke mereka punya tempat. Terus dia suruh pasukannya kejar. Ternyata di sana ditemukan. Loh ada sesuatu ini. Dia tarik Benyamin. Ternyata dia bisa balas dendam. Namun waktu dia punya power dan keinginan. Seorang dicobai bukan Tuhan yang mencobai. Namun keinginannya sendiri. Pada saat itu dia pun tetap lolos. Loh kok bisa? Satu hal. Yusuf gak mau stay. Hari ini boleh istirahat. Istirahat yang benar. Rest, kita harus recharge. Setelah itu apa? Ada berkat dan kekudusan. Namun yang ketiga, bukan bicara engkau tetap tinggal. Jika engkau tetap tinggal di tempat yang sama terus menerus, berarti engkau tidak tahu apa artinya, bagaimana tubuh, jiwa dan rohmu butuh restnya gimana, saudara gak tahu. Hari ini kita belajar sesuatu yang sederhana. Supaya setiap kita hari ini tidak stay di tempat yang sama. Namun kita terus berjalan. Kita raih mahkota sorgawi yang nyata bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saya undang PAW untuk maju ke depan. Saya tutup dengan satu ayat, kita buka 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Satu Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kita baca sekali lagi dengan hati kita. 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Pengharapan kita gak bisa lihat loh. Namun pengharapan kita cuma bisa taruh dalam Yesus. Waktu kita taruh pengharapan kita dalam Yesus, ternyata pengharapan itu pun yang menyucikan kita. Kalau kita taruh pada dunia, kita capek, lemah, letih, lesu, kita kecewa. Makanya firman Tuhan katakan apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan punya kekuatan baru. Amin. Dia berlari gak pernah lelah. Dia berjalan gak pernah lesu. Dan dia terus bisa terbang seperti Raja Wali. Namun ada ritmenya. Bagaimana punya ritme? Saudara tahu bagaimana caranya harus beristirahat. Rohmu butuh di-recharge. Jiwamu butuh ditenangkan. Dan tubuhmu juga harus butuh istirahat. Namun dalam istirahatmu itu tetap harus ada berkat Tuhan dan kekudusan. Dan yang terakhir, engkau bisa beristirahat, but not stay. Karena Tuhan pun gak mau kita tinggal di tempat ujian yang sama terus menerus. Tuhan mau kita terus naik, dan terus bertumbuh bersama Tuhan. Yuk ambil waktu sejenak sama-sama. Ku bawa hatiku, Amin. penyembahanku. Yes Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, Kami bawa hati kami Tuhan. penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena itu yang menyucikan hati kami. Menyucikan pikiran kami. Menyucikan jiwa dan roh kami. Sehingga kami tidak stay di tempat yang sama. Namun kami berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Berjalan dengan visi Tuhan. Dan Tuhan tambah kembangan setiap kekuatan kami. Hamba yang berkenan selalu Sama-sama kita nyanyikan. ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sangat indah. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami yang lemah, kami yang putus asa, kami yang tidak punya harapan Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan yang baru saja kami dengar, Engkau menguatkan kami karena kami percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pastor Stefanus Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, apapun yang dilakukan Tuhan
berhasil dan banyak jiwa dimenangkan oleh karena pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara, dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom teman-teman. Kok gak ada suaranya sih guys? Sepi banget. Sekali lagi, shalom. Shalom. Mantap juga, ini semangat Santai, semua ya. santai. Jangan ngegas. Habis terberkati dengan firman-Nya, Engkau Singgi yang sangat luar biasa dan membangun semangat kita ya. Hari ini mau ngapain sih? Mau nyampein pengumuman dong. Oh iya, silahkan. Oh iya, baik. Baiklah. Oke, pertama-tama kami mengucapkan bahwa kita sangat senang bisa beribadah bersama, serta kami juga mengundang buat teman-teman datang lagi di ibadah Yes minggu depan. Oke, bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui amplop lalu dimasukkan kotak persembahan, juga melalui scan barcode juga bisa, yang ada di setiap kursi. Ya, kemudian setiap hari Selasa kita juga ada komsel. Buat teman-teman yang belum bergabung dalam komsel, mungkin bisa menghubungi teman-teman Aser di depan, atau juga lewat kami berdua yang di depan juga bisa, supaya bisa bergabung bersama-sama, kita bisa tumbuh belajar bersama-sama. Setelah itu kemudian kita juga ada kebaktian minggu seperti biasa besok ya. Ada di 3 cabang, di Best Dafam ada 2 kali ibadah jam 8, jam 10 pagi. Kemudian di Best Pondok Chandra ada 2 kali ibadah juga jam setengah 9 pagi dan jam setengah 5 sore.
Dan di BSCW di tempat ini ada 3 kali ibadah, jam 10 pagi, setengah 12 siang, dan jam setengah 5 sore. Wih, banyak banget ya, lengkap. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman untuk nggak datang di ibadah. Terus jangan lupa juga ajak mungkin teman-teman yang ada di sini yang hari ini datang juga besok datang buat ibadah minggu. Terus jangan lupa juga ya Sabtu depan tetap kita masih ada kebaktian Yes. Kalian bisa ajak teman-teman, kerabat kalian, sahabat supaya datang rame-rame ke sini membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, kita beribadah lagi minggu depan di tempat ini jam 5 sore dan pengumumannya itu aja. Jadi sekian pengumuman dari kita dan sampai jumpa minggu depan and God bless you. Oke, God bless you. See you next week. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yuk buat teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini bisa maju ke depan. Yang merasa berulang tahun yuk pakai juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gak usah ini aja. Oke. Paling bawah ya. Jason, Oke, Cu, Tata, Selin. Selin mana? Selin yang ini, yang Oke. baju hitam. Jason, Paling sini. Iren. Sama Iren. Iren itu yang yang Ya teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk teman-teman kita. Kita mau mengangkat tangan kita supaya kita mau menguduskan, menyucikan, supaya berkat Tuhan bisa tinggal dalam teman-teman kita yang berulang tahun pada hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kiranya biar Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan menguduskan, menyucikan teman-teman kami yang berulang tahun. Kokeju, Tata, Selin, Jason, dan Iren Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan pakai mereka lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam mereka juga, sekolah mereka, karir mereka ke depan, semuanya kami percaya mereka berharap kepada Tuhan saja. Dan Tuhan selalu menyertai mereka, menjaga mereka dimanapun mereka berada. Karena setiap langkah mereka sudah Tuhan yang tetapkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.